Shalom semuanya. Shalom everyone. Ya, baik yang di sini maupun yang ada di online ya, di Zoom. For you are here and also those that are Ataupun di online. tempat ya di YouTube. Saudara yang kekasih pada bulan ini, ya memang tema kita itu adalah Candidate of Mercy. For this month our theme is Candidate of Mercy. Ya itu ya kandidat itu calon atau apa tuh ya? Ya calon penerima anugerah atau kemurahan ya. The Candidate of Mercy. Let us open our Bible from Romans chapter 9 verse 15 to 16. Mari kita buka kitab kita ke Roma yang ke-9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. The Bible says, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. Jadi kita melihat di sini bahwa siapakah yang sebenarnya penerima daripada anugerah Tuhan itu? Siapa yang layak untuk menerima anugerah itu? So we can see here who is the one that can have the mercy, the grace of God. Sebenarnya jujur tidak ada seorang pun yang layak. Honestly, there's no one that are worthy. Kalau ditinjau dari segi manusianya. If we see through their human life. Nah, sebelum itu mari kita akan melihat apa yang dimaksudkan kemurahan menurut Kamus Bahasa Indonesia. At first we will see what's the meaning of mercy through the Indonesian dictionary. Kemurahan itu yang pertama itu adalah belas kasihan. The first one, mercy, is the compassion. Atau kerahmanian. Compassion or the mercy. Dan kemudian yang kedua itu adalah karunia Allah. And the second one is the grace of God. Atau berkat Allah. Or the blessing of God. Nah, kemudian kita melihat ditinjau dari pengajaran dari orang Kristen. And we can see also based on the teaching of the Christians. Nah, menurut ajaran Kristen bahwa rahmat kemurahan itu adalah kasih karunia daripada Allah. Through the Christian teaching, mercy of God is the grace of the Lord. Yaitu pertolongan Allah kepada seseorang karena Allah menghendaki orang itu ditolong. It's the help of God into somebody when the Lord want that person to be helped by Him. Nah, pertolongan Tuhan ini bukan berdasarkan atas amal atau perbuatan orang itu. And the help of God is not based on what that person did or their will. Tetapi berdasarkan akan karunia Tuhan. But based on the grace of God. Nah, kita melihat ada perbedaan besar pandangan Alkitab dengan pandangan di luar Alkitab. There are really different perspective about what are written in the Bible and outside of the Bible. Beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun yang lalu di dalam acara Apologet ya, saya berdiskusi dengan orang seberang, orang Kedar. About last year when we have the apologetic event, I was discussed with the person from another religion. Yaitu berbicara mengenai keselamatan, kemurahan yang kita dapat dari kasih karunia Tuhan. Speaking about the salvation, the grace that we get from the grace of God. Jadi saya katakan pandangan Alkitab bahwa kemurahan itu kita terima oleh karena belas kasihan Tuhan. The Bible say that the grace we are received because of the mercy of the Lord. Sama sekali bukan berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita usahakan atau lewat perbuatan kita. It's not based on what we did or what we are urging to do in our life. Kemudian mereka mengatakan kami sebaliknya. And then the other people say we are in contrary of that. Rahmat Tuhan itu, belas kasihan Tuhan itu dianugerahkan kepada orang yang layak untuk menerimanya. They say that the mercy of God are being given into those people that are willing or that are qualified to get it. Karena mereka telah melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang kemudian Tuhan menganugerahkan perbuatan mereka itu. Because they are doing something, some deeds or some action, and because of that, God have grace upon that action.
Jadi saudara, kalau dilihat dari dua segi ini sama sekali bertentangan dan susah sekali untuk ketemu. If we see from these two parts, it's really different and we are really hard to match in the middle. Karena Alkitab juga tegas mengatakan bahwa kemurahan Allah itu adalah di mana aku akan berbelas kasihan kepada mereka, kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Because the Bible says, I will have mercy on whom I will have mercy. Ayat 16 jelas sekali, jadi hal ini tidak tergantung kepada kehendak orang itu. So then it is not of him that willeth. Jadi sama sekali tidak tergantung usaha atau kehendak orang itu. So it's not according to that person will or that person did what that person did. Nah, sekarang apa alasan bahwa kemurahan itu tidak dengan usaha seseorang atau tidak tergantung kepada orang itu? What's the reason the mercy of God is not based on what that person did? Karena kita tahu bahwa standar Allah, kalau kita melihat apa yang dikatakan teman kita yang dari Kedar itu, bahwa mereka layak untuk menerima karena perbuatan-perbuatan yang mereka sudah kerjakan dan Tuhan berhak menganugerahkan kepada mereka. Because if we see from the other religion, they say that the Lord gave it to them because they are doing what they did and they are worthy to receive the mercy of God. Dan itu bukan anugerah, itu bukan kemurahan. And that is not mercy, that's not grace. Tetapi itu adalah upah. But that is the payment or the thing that the Lord give unto you is like the Karena payment. kalau kita kerja di kantor, kerja di perusahaan, kita lakukan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan anugerah yang terbaik dari perusahaan. Because in the office, if we are doing our best, the office also will give the best to us. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu melakukan sesuatu, apakah perusahaan masih bisa membayar kita? What will happen if we cannot do anything? Will the office still pay for us? Kita akan dipecat. We will be fired from that office. Nah, kita melihat di sini mengapa itu tidak berdasarkan kemampuan kita ataupun usaha kita. And we can see why it's not based on our what we did or our intelligence, our smart. Karena ukuran yang ada pada Allah itu berbeda dengan ukuran yang dari manusia. Because the measurement that are in the Lord is different from the measurement that are in the people. Karena standar manusia itu berbeda dengan standar manusia. Because the standard of man is different from the standard of God. Standar Allah itu adalah standar yang sempurna. The standard of God is a perfect standard. Itu berarti kalau kita mau berdasarkan dengan anugerah yang kita terima karena apa yang kita lakukan, standar kita harus sempurna. It means that if the grace of God that are given to us based on what we did, it means that our standard must be perfect. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mencapai standar yang sempurna. And the Bible says there's no one that will achieve a perfect standard. Dan Alkitab mengatakan siapa sebenarnya manusia itu. And the Bible also says, who is man? Manusia itu kita melihat di dalam, mari kita melihat bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa. And we can see that human is the human that are falling into sin. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Let us see from Romans chapter 3 verse 23 and 24. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24, demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Jadi kenapa standar kita tidak sempurna? Karena apa saudara? Karena semua orang telah berbuat dosa. So why our standard is not perfect? Because everybody has already fall unto sin. Jadi kita lihat standar Allah itu bukan karena kita enggak lagi enggak mencuri, enggak membunuh dan sebagainya. Bukan itu standarnya. So we can see the standard of God is not because when we are not stealing anymore or when we are not killing people anymore. Tapi standarnya adalah bahwa memang kita ini adalah pendosa. But the standard is because we are sinners. Kita ini adalah orang di bawah hukuman. Because we are the people under punishment. Dan di sini dikatakan bahwa semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. And the Bible says that all of us already fall short of the glory of God. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Hanya oleh kasih karunia kita dibenarkan oleh Allah. And the Bible also say because of the grace of God we are being made right. Jadi kalau kita diselamatkan, kita mendapat anugerah itu oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata kepada kita. So if we are being saved, we receive the grace is because of the grace of God for our life. Dan kemurahan Allah itu kita terima dengan cuma-cuma. And the mercy of God we receive it freely. Kata cuma-cuma itu berarti sama sekali bukan apa yang kita kerjakan. Freely means it's nothing what we did. Bukan sesuatu yang kita usahakan untuk mendapatkannya. It's nothing that we work for to get that. Tetapi benar-benar 100% tindakan Allah karena kemurahannya yang tidak memandang siapa kita. But truly the act of God do not see who we are. Dan kemudian kita melihat kenapa cuma-cuma ini bukanlah yang murah. Why is freely is not cheap. Cuma-cuma bukan berarti murahan. Freely doesn't mean it's cheap. Tetapi justru cuma-cuma ini diberikan karena harganya begitu mahal. And it is free because the price is really high. Karena saudara dan saya tidak mungkin dapat membayarnya. Because you and me cannot pay that. Bahkan dengan hidup saudara sendiri tidak akan bisa memenuhi itu. Even with your life you cannot pay it. Karena memang apapun yang kita kerjakan, usahakan bahwa kita tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Because what we did, there's no one of us that are perfect in the sight Dan of God. mari kita coba lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-10. And let us read also Romans chapter 3 verse 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. As it is written, there is none righteous, no, not one. Nah, even one gak ada. Bahkan satu pun tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. There is none that understand it. There is none that seek it after God. They are all gone off the way. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. They are together because unprofitable. There is none that do it good. No, not one. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. So when the human are falling into sin, the Bible said there's no one that are right. There's even no one. Bahkan tidak ada orang yang berakal budi. Even there's no one that understand it. Dan semuanya telah menyeleweng. And every of them are led astray. Dosa itu artinya menyimpang. The sin means that you are falling astray. Itu artinya bengkok. It means that you are bent. Tidak ada lagi lurus. You are not straight anymore. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. That's why there's no one good, even no one. Bahkan tidak ada seorang pun yang berguna. Even there's no one unprofitable. Jadi sebenarnya saudara, betul-betul manusia yang berdosa ini adalah tidak ada satupun yang dapat kita usahakan dari diri kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. So for us that are as human, there's nothing that we can do for us to receive the salvation. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan ini dari Allah sendiri. That's why the Bible says this is coming from God. Not depend upon who we are. Tidak tergantung tentang siapa kita. Karena kita ini sama sekali nggak layak. Because we are unworthy to receive it. Tetapi kelayakan itu hanya datang daripada Tuhan. And that worthiness only come from the Lord. Jadi walaupun keadaan manusia yang tidak mungkin mendapatkan kemurahan itu, Allah bermurah hati. So even though the human state cannot receive that mercy, the Lord have mercy. Jadi saudara, ini sangat luar biasa sekali. This is the amazing thing, brother. Nah, mari kita melihat contoh orang yang mendapat anugerah yang sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk mendapat anugerah. Let us see an example, a person that are unworthy to receive mercy, but receive mercy, receive grace from God. Nah, pada hari ini saya mau melihat Rasul Paulus. Today I want to see Apostle Paul. Siapa Rasul Paulus ini? Who is Apostle Paul? Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi. He is a Jew. Dia adalah ahli Taurat. He is a Bible teacher. Dan pada waktu gereja yang mula-mula, dia sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan. And in the early church, he is really hated into the disciple of God. Dan dia menganggap bahwa orang Kristen pada gereja yang mula-mula itu adalah penyesat.
And he is thinking that the Christian in the early church is the one that led astray the Jew people. Ketika kematian Stefanus, Pauluslah yang bilang, saya yang bertanggung jawab atas nyawa itu. When Stephen died, Paul said that I am the one that are taking responsibility of his life. Dan kemudian semua orang membuka pakaian mereka dan kemeja mereka taruh di kaki daripada Paulus. And everyone take off their clothes and bring it upon the feet of Paul. Jadi saudara, betapa dia sangat membenci Yesus dan membenci pengikut-pengikut Yesus. So we can see how he really hated Jesus and hated the disciple of Jesus. Dan dia penganiaya dan mengejar orang-orang percaya pada saat itu, dan siapa saja yang didapatinya dimasukkan ke dalam penjara. And he also persecute the believer at that time, and whoever that he found out, they will be put into jail. Dan mari kita melihat di sini, akan tetapi yang sangat luar biasa, Yesus datang menjumpainya. But the amazing thing, Jesus came and touched him. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan datang menyelamatkannya. And because of the mercy of God, the Lord saved him. Nah, mari kita melihat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-12. Let us see from 1 Timothy chapter 1, starting from verse 12. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Judulnya, ya, judul perikop. Enggak ada ya. The Lord's grace to Paul gitu. Ya, kita lihat di sini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. The Bible says, and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Who was before a blasphemer, a persecutor, an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka adalah akulah yang paling berdosa. This is faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Tetapi justru karena itu aku dikasihi. Karena dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. But here is what I was treated with mercy, so that in me as the worst, Christ Jesus could demonstrate his utmost patience as an example for those who are going to believe in him for eternal life. Jadi kita melihat di sini Paulus menyadari dari semua orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. So we can see Apostle Paul agree that from all the people that are sinning, I am the most worst. Dan di Paulus ini sama sekali nggak pantas mendapat anugerah Tuhan. And he is really unworthy to receive the grace of God. Dia penuh dengan kebencian terhadap Tuhan Yesus. He is full of hatred into Lord Jesus Christ. Bahkan dia ingin membunuh semua pengikut daripada Yesus. Even he want to kill all the believer of Lord Jesus Christ. Dan menganggap bahwa darah daripada orang percaya pada saat itu halal untuk dibunuh. And think the blood of the believer at that time are worthy to be killed off. Dengan kebencian yang menyala-nyala, dengan amarah yang sangat menyala-nyala, dia minta surat dari Mahkamah Agama. With utmost hatred, with anger in his life, he asked the letter from the persecutor at the time. Itu dengan tujuan supaya dapat kuasa, supaya di mana saja dia menemukan orang-orang Kristen diseret, dianiaya dan dimasukkan penjara. For a power that everywhere he go, he met Christian, that Christian can be persecuted, can be moved under the prison. Jadi benar-benar hatinya betul-betul membenci Tuhan. So his heart really hated upon the Lord. Dia membenci yang namanya orang Kristen.
Kristen. He really hate the Christians. Jadi saudara, akan tetapi yang sangat luar biasa di luar dugaan kita. But the amazing thing out of our mindset, our thinking, Yesus datang kepadanya dengan penuh rahmat. Jesus came upon him full of mercy. Yesus datang dan berkata kepadanya, Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jesus came unto him and said, Saul, Saul, why you persecuted me? Dan mari kita melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Let us see that from Acts chapter 9. Dan kita lihat di dalam ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Perhatikan, berkobar-kobar. Meanwhile, Saul still breathing out, the word breathing out, Untuk Fiery. mengancam membunuh murid-murid Tuhan. threats to murder the Lord's disciples. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi dan Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan itu, menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Went to the high priest and requested letters from him to the synagogues in Damascus, so that if he found any who belonged to the way, either men or women, he could bring them as prisoners to Jerusalem. Dalam perjalanannya di Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mancar dari langit mengelilingi dia. As he was going along, approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Jadi sementara amarahnya, bencinya berkobar-kobar, tetapi Tuhan datang mengunjungi Saulus. Well, he was fiery of angry. The Lord came upon Saul. Inilah yang namanya mercy. This is what we call mercy, kemurahan. Inilah yang namanya kasih karunia. This is what we call grace. Ini yang namanya compassion. This is what we call belas kasihan. Jadi belas kasihan yang di sini sama sekali bukan apa tergantung dari manusia. And the mercy, the compassion that the Lord show is not based on what the person did, Tetapi bergantung dari kehendak Tuhan kepada seseorang. but based on the will of God into that person. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, tetapi kasih karunia-Nya, belas kasihannya datang kepada kita. Doesn't matter what our situation is, the mercy of God will fall upon our life. Paulus pada saat itu mengira bahwa dia telah berbuat sesuatu yang terbaik untuk Allah. Paul at that moment think that he already did the best thing for God. Dia berpikir bahwa dia telah membela Tuhannya. He thought that he defended his God, Bahwa dia telah melakukan yang benar. that he is doing the right thing. Karena dia merasa bahwa dia itu adalah seorang ahli Taurat yang melakukan Taurat dengan tekun. Because he is the one that are following the law of the Jadi ada Lord. self righteousness. Jadi ada kebenaran diri. Jadi kita melihat orang yang seperti ini begitu fanatiknya. A person like this is really fanatic. Sehingga betul-betul mata rohani mereka tertutup. So really the spiritual eyes are closed. Paulus menjadi sangat legalistik. Paul really becoming so legalistic. Dan kita melihat betul-betul dia tidak dapat lagi melihat kebenaran. And he cannot really see the truth. Yang ada di hatinya adalah kebencian. What are in his heart is hatred. Namun sekarang Tuhan datang kepadanya. But the Lord came upon him Dan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? and spoke, Saul, Saul, why are you persecuting me? Dan kemudian, siapakah engkau Tuhan? Katanya. And Saul said, who are you, Lord? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. He replied, I am Jesus whom you are persecuting. Jadi rupanya ketika Paulus menganiayai pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, itu berarti sama juga menganiaya Tuhan. So when Saul are persecuting the disciple of God, it's like Saul persecuting God. Dan kemudian kita melihat di sini Tuhan bilang, tetapi bangunlah dan pergi ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. But stand up and enter the city and you will be told what you must do. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, mereka nggak tahu apa-apa, tetapi mereka mendengar
Now the men who were traveling with him stood there speechless because they heard the voice but saw no one. Dan kita melihat kemudian Saulus bangun dan berdiri, tetapi matanya menjadi buta dan dia tidak dapat melihat apa-apa. So Saul got up from the ground, but although his eyes were open, he could see nothing. Jadi 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. For 3 days he could not see. Kemudian di sana ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Now there was a disciple in Damascus named Ananias. Kemudian Tuhan berkata, ini aku Tuhan firman-Nya. Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Then the Lord told him, get up and go to the street called Straight, and at Judas' house look for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Dan di sini dikatakan bahwa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat. For he has seen in a vision a man named Ananias come in and place his hands on him so that he may see again. Apa yang dijawab oleh Ananias? Aku mendengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan orang ini. Lord, Ananias replied, Lord, I have heard from many people about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Orang ini jahat banget sama orang-orang percaya. This person is really cruel to the believers. Dan dia membawa orang ya, menganiaya orang, bahkan berani sampai membunuh. So he persecute people, even dare to kill. Tetapi apa jawab Tuhan di dalam ayat 15? But what the Lord answered at verse 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Go because this man is my chosen instrument. Saya mau tanya, kalau saudara mau pilih kandidat untuk jadi pemerintah, hamba Tuhan, pilih yang mana? I want to ask you, if you want to choose the candidate, let's say becoming a governor or a priest, servant of God, what will you choose? Pilih yang mana? What will you choose? Justru pilih yang baik, yang bermoral, yang pokoknya yang bagus. You will choose the good one, have moral. Tetapi ini orang jahat banget. But this is a really cruel person. Enggak pantas dikasihani. He unworthy to receive mercy. Enggak pantas dipakai sama Tuhan. Unworthy to be used by God. Tetapi Tuhan bilang di sini, dia itu pilihan bagiku. But the Lord said in the Bible that he is the chosen one from me. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 16, pergilah dan menghasilkan buah. That's why in John chapter 15 verse 14 say, go and bear fruit. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Not you that chose me, but I am the one that chose you. Saya berdiri di sini bukan karena kebaikan saya. I'm standing here because of not because of my goodness. Bukan karena kepandaian saya. Because not of my cleverness. Bukan karena saya ini benar. Because not I am righteous. Tetapi saya ini orang berdosa, nggak pantas, tetapi dipilih Tuhan. But because I am a sinner, but I am chose by God. Oh, dahsyat banget. It's amazing thing. Jadi saudara, kita ini nggak ada yang layak. So there's no one of us that are worthy, Tapi dipilih oleh Tuhan. but being chose by God. Jadi saudara, kehidupan Paulus sejak ketemu sama Tuhan di Damsyik ini, hidupnya nggak pernah sama lagi. So when Paul met Jesus in Damascus, his life will never be the same. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya segalanya. His meeting the Lord changes his life fully. Dan kemudian kita melihat bagaimana Paulus menjadi seorang rasul yang betul-betul militan. And we can see how Paul becoming an apostle that are really fighting for the Dan Lord. hidupnya betul-betul berpusat kepada Kristus. And his life really centered on Christ. Dan kemudian kita melihat karena dia tahu betul sebenarnya siapa dia itu. Because he really know in the past who he is. Tetapi karena kasih karunia Tuhan saja, dia dapat dipilih dan dipakai Tuhan. But only because of the grace of God, he can be used by God. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Ya. Jadi bukan karena kita. Haleluya. It's not because of us. Adakah alasan untuk sombong diri? Is there any reason for us to be prideful? Adakah alasan untuk kita menganggap, wah, I'm something? Is there any reason to we think that I am something? Enggak ada. There's no reason. Semua karena anugerah.
It's because of the grace of God. Jadi oleh sebab itu kata Paulus, kita melihat di dalam Timotius tadi, 1 Timotius pasal yang pertama, That's why Paul said in 1 Timothy chapter 1, kita melihat di dalam ayat yang ke-17. in verse 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Now to the eternal King, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Jadi saudara, ketika seseorang dia dipakai oleh Tuhan karena perbuatannya, karena dia dianggap layak dan sebagainya, dia dapat bermegah atas kebaikan dan kemampuannya. So when somebody are being used by God because of the mercy of God upon that person's life, he can be gracious, he can be grateful unto the Lord. Baliktad, bukan begitu. Terbalik ya. Jadi saudara, when we know that we are nothing, we cannot do anything to get the mercy. Ya. Ketika kita tahu kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa lakukan apa untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi ketika seseorang merasa dia itu something, dia dapat melakukan untuk mendapat kemurahan Tuhan. But when a person think that that person is something, he can do anything to get the mercy of God. Dan ketika dia berhasil, dia memegahkan diri. And when he succeed, he is proud of himself. Karena menganggap bahwa sayalah yang melakukannya. Because that person think that I am the one that doing this. Semua ini karena saya. All of this is because of me. Dan Tuhan wajib memberikan anugerahkan kepada saya. And the Lord need to give His grace, His mercy unto me. Tetapi ketika orang dalam kondisi seperti Paulus, dia sama sekali tidak layak untuk mendapat anugerah. But when a person like in the condition like Paul that he is unworthy to receive the grace of God, Hanya satu yang keluar dari mulutnya, ucapan syukur. only one thing that come out from his mouth, a gratefulness unto the Lord. Jadi saudara, dia mengucap syukur tiada hentinya. He is saying gratefulness unto the Lord ever and ever. Jadi hidup kita ini adalah ungkapan syukur. So our life is a way of gratefulness unto God. Ada lagu di Kidung Jemaat, apa arti hidupmu? Hanyalah ungkapan syukur. Ya. Na 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 gitu ya. Ya, saudara, saya ini bukan penyanyi ya, yang penyanyinya Sarah dan saya pengkhotbah, jadi suaranya suka melengking-melengking karena ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa hidup kita ini hanyalah ungkapan anugerah Tuhan. So we can see that our life is only a way of for us to be grateful unto God, the Jadi, grace of God. Yang ada di dalam hati kita hanya, Tuhan kau dahsyat banget. So what's in our heart only say that God, you are amazing. You are so great. Kau luar biasa. Saudara, biar ribuan malaikat Tuhan mau menyampaikan terima kasih kita karena anugerahnya, itu enggak cukup. If 1,000 angels want to say thankfulness unto the Lord, it's not enough. Jadi kita melihat di Paulus, dia betul-betul hidup berpusat kepada Tuhan. So we can see Paul really living a Christ-centered life. Karena dia tahu bahwa semuanya itu karena anugerah. Sebab itu kita melihat dia mempunyai komitmen. Because he know that everything comes from the grace, that's why he have commitment unto the Lord. Komitmen karena anugerah yang sudah dia terima. Commitment because of the grace that he already received from God. Yang pertama, komitmennya itu adalah hidupnya berpusat kepada Kristus. The first commitment is that his life will be Christ-centered. Hidupnya hanya untuk Yesus. That his life only for Jesus. Nah, kita melihat di dalam Galatia pasal yang kedua. We can see from Galatians chapter 2. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatians chapter 2 verse 20, the Bible say, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Dan di sini hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
So the life I now live in the body, I live because of the faithfulness of the Son of God who loved me and gave himself for me. Jadi di sini dikatakan, namun aku hidup. So Hidup I, apa? Hidup yang sekarang sebagai manusia jasmani. so the life that I live right now as a physical man, Dan dia katakan bukan aku sendiri yang hidup. it's not me that are living inside of me, Tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku. but Jesus is the one that are living inside of me. Yang hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. And the life that I fulfill right now is the life that I have faith of the Son of God. Jadi Paulus menyadari bahwa karena anugerah yang dia terima, karena mercy yang dia terima ini, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk Allah. So Paul realized because of the mercy that he received, he is living not for him but for God. Karena tanpa Tuhan Yesus dia pasti binasa. Because without Lord Jesus, he'll be perished. Kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat 8. We can see in Romans chapter 14 verse 8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke 14, sorry. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Could you please read? Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi kita melihat ini Paulus katakan. Baik hidup maupun mati kita ini milik Tuhan. Apostle Paul said that whether we live or die, we are the Lord's. Jadi ini adalah komitmen. Ini adalah tekad daripada Paulus. So this is the commitment of Paul. Tujuan hidupnya adalah Tuhan Yesus. His purpose of life is Lord Jesus. Dia hidup untuk Yesus. He living his life for Jesus. Dan kemudian dia juga punya komitmen. Kita melihat di dalam Filipi. So he also have commitment we can see in Philippians. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Philippians chapter 1 verse 20. Ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Philippians chapter 1 verse 20. My confident hope is that I will in no way be ashamed, but that with complete boldness, even though as always, Christ will be exalted in my body, whether I live or die. Jadi dia tahu bahwa ini dia terima karena anugerah Tuhan. So he understands that he received it because of the grace, the mercy of God. Dia punya komitmen, dia punya tekad bahwa yang sangat dia rindukan, yang sangat dia dia kejar itu adalah supaya Yesus dimuliakan dalam hidupnya. He have a commitment that the thing that he want to rest on, that the Lord Jesus will be glorified through his body. Jadi kita melihat di sini bahwa dia katakan, aku tidak beroleh malu. The Bible say that I will in no way be ashamed. Jadi mulai dari terima Yesus, mulai dari awal sampai akhir, dia tidak beroleh malu. Artinya dia tidak hidup memalu-malukan Tuhan. So starting from here receiving Lord Jesus Christ, he will never be ashamed. It means that his life will never ashame his God. Dan di sini dikatakan bahwa yang dia inginkan Yesus itu setiap hari semakin nyata dalam hidupnya. And that his desire is that Lord Jesus day by day can be more shown to his life. Supaya betul-betul hidupnya itu Yesus semakin hari semakin nampak. So through his life, Lord Jesus can be more shown in his life. Gimana dengan hidup kita? Apakah Kristus semakin hari semakin nampak dalam hidup kita? How about our life? Are Jesus really shown day by day through our life? Atau daging kita yang semakin nampak? Or our flesh are stronger? Jadi Paulus punya tekad. So Paul have a Yesus semakin nyata baik oleh hidupku maupun oleh matiku. So Paul have a conviction that Lord Jesus can be more shown to whether I am die or live. Dan ini juga harus menjadi tekad kita.
And this is also need to be our conviction. Dan ini harus menjadi komitmen kita. This need to be our commitment. Bahwa hidup kita bukan aku lagi, tapi Yesus hidup dalam hidup kita. That our life is no longer me, but Lord Jesus that are living inside of me. Supaya kita mengalami perubahan demi perubahan, karena anugerah demi anugerah membawa kita kepada perubahan demi perubahan. So we are receiving changes upon changes because of the grace of God. We are being changed from time to time. Saudara, kasih Allah lah, anugerah Allah lah, kemurahan Allah lah, itu yang membuat kita semakin hari diubah dari waktu ke waktu. The love of God, the mercy, the grace of God that will make us change from time to time. Dan kita melihat juga di sini. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-21. And we can see at verse 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Verse 21, for to me living is Christ and dying is gain. Jadi Paulus katakan karena hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. So Paul said, living is Christ and dying is gain. Jadi betul-betul Kristus menjadi pusat dalam hidupnya. So Christ really becoming center in his life. Sehingga dia mengatakan aku mati nggak jadi masalah. So he say, even if I am dying, it's not a problem. Karena mati itu adalah keuntungan. Because dying is gain. Kalau zaman dulu sebelum dia bertobat, dia mau orang mati. In the past, before he repent unto the Lord, he Dia want people to kejar-kejar die. orang untuk membunuh orang. He chasing after people to kill that person. Tapi sekarang setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia katakan aku siap mati bagi Tuhan. And now after he received Lord Jesus Christ, he said, I am ready to die for God. Karena kematian itu merupakan keuntungan. Because dying is gain for me. Karena rahmatnya yang begitu besar, dia tahu pasti kemana dia tuju. Because of the great mercy of God, he know exactly where he will be. Inilah moto daripada Paulus. This is the power, the motor of Paul. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-23. And we can see at verse 23. Ayat yang ke-20, 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan menghasilkan buah. At verse 22. Now if I am to go on living in the body, this will mean productive work for me. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa kalau aku masih hidup di dunia ini, itu artinya aku harus bekerja, melayani dan menghasilkan buah. And we can see if we are still living in here, it means that I am working and bearing fruit. Jadi kita lihat di sini, inilah komitmen daripada Paulus. We can see this is the commitment of Apostle Paul. Kenapa dia mempunyai komitmen yang begitu besar? Why he has this great commitment? Karena dia tahu anugerah Allah. Because he know the grace, the mercy Dia of God. hidup di dalam anugerah dan kemurahan Allah. He is living in the grace and mercy of God. Dan karena kemurahan Allah inilah dia sanggup berkata, Because of this mercy of God, he can able to say, hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. this life is not me, but it's the Lord, the Christ that are living inside of me. Karena anugerah Allah inilah kita melihat dia di sini, dia rela menyerahkan hidupnya apapun untuk Tuhan. And we can see because of the grace of God, he is willingly to give his life anything for the Lord. Karena kemurahan Allah inilah dia hidup berpusat kepada Kristus. Because of the mercy of God, he is living focused on God, on Christ. Dan satu tujuannya supaya Kristus semakin nyata dalam hidupnya. And the purpose is only one, to Christ to be more shown in his life. Bagaimana keadaan kita sekarang? How's our situation right now? Apa komitmen saudara yang telah mengalami kemurahan Allah? What's your commitment that already received the mercy of God? Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup? Do we want to make Lord Jesus as the center of our life? Saya berulang-ulang kali selalu merenew hubungan saya dengan Tuhan. I am time to times I always renew my relationship with God. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, ada begitu banyak persoalan dan sering kita lupa. Sometimes in our life there are so many problems, sometimes we forgot. Kadang-kadang ada begitu banyak masalah dan akhirnya kita hidup di dalam
di dalam kedagingan dan bukan lagi anugerah Tuhan. Sometimes there are so many problems we are living in our flesh, no longer in the grace, the mercy of God. Tetapi sekali lagi karena anugerah Tuhan kita dibawanya kembali lagi. But one more time, because of the mercy of God, we are being returned back unto Him again. Sekali lagi karena anugerahnya kita terus maju dan maju. Because of the grace of God, we are continue forward progressing. Oleh sebab itu Paulus pernah mengatakan, oleh karena semuanya ini karena anugerah Allah, oleh karena kemurahan Allah, aku tidak tawar hati. That's why Apostle Paul said that because of the grace and mercy of God, I will never be bitter. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam mengiringi ini begitu banyak masalah dan kita sudah mulai tawar hati. Maybe because of there's so many trouble, we started to have a bitterness in our heart. Ada begitu banyak alasan untuk kita tawar hati. There's so many reasons for us to be tired, to be bored. Tetapi sekali lagi, ini semua karena anugerah. But one more time, this is because of the grace of God. Justru karena anugerah inilah aku tidak tawar hati, kata Paulus. Because of this grace, the mercy of God, I will not be bitter, Paul said. Dan walaupun manusia jasmania ini semakin merosot, tetapi manusia batinianya semakin hari semakin diperbaharui. And even though my physical body may be becoming weaker, but my spiritual being becoming stronger. Dan itu semua karena anugerahnya. And that's because of the grace of God. Jadi mari kita katakan sama Tuhan, Let us speak unto the Lord. aku mau senantiasa hidup di dalam kemurahan-Mu. I want to continue to live inside of your grace, O Lord. Kalau saudara hidup di dalam kemurahan, saudara juga bisa bermurah hati kepada orang lain. If you are living in the mercy of God, you also can be merciful to other people. Cara pandang kita kepada orang lain berbeda. Our perspective towards other will be different. Kita bisa memandang orang dari sudut Tuhan memandang orang. We can see people through the perspective of God. Kalau kita hidup terus di dalam anugerah Tuhan, If we are kita tidak tahan melihat orang akan jatuh atau terhilang selamanya. If you are living in under the grace and mercy of God, we cannot bear seeing people falling. Kalau kita tidak akan tahan melihat orang-orang akan jatuh dan binasa. We cannot bear to see people will fall and perish. Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita juga hidup dalam belas kasihan kepada orang lain. If we are living under the grace of God, we are also living under the mercy towards other people. Kita minta supaya kita memiliki hati yang betul-betul penuh belas kasihan dan kemurahan kepada orang yang ada di sekitar kita. We ask the Lord that our heart is full of mercy to the people around us. Ketika Paulus dipilih oleh Tuhan, Tuhan katakan, aku tetapkan dia untuk menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa. When Paul was being taken by the Lord said that I will make him as a witness unto the nations. Ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, Tuhan tetapkan supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. When you and me are chosen by God, the Lord put it so you and me are not only living for ourselves. Tetapi hidup bagi dia dan hidup bagi orang yang ada di sekitar kita. But have a life unto Him and for other people. Tuhan mau menyatakan anugerahnya yang besar kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita lewat hidup kita. The Lord want to show His mercy to the people around us through our life. Oleh karena kemurahan Allah inilah kita hidup dalam kemurahan Allah ini mencegah kita untuk tawar hati. Because of this mercy of God, we are living this life and we are not be bitter unto the Lord. Oleh karena kemurahan Allah inilah mencegah kita untuk sombong, tidak sombong. Because of this mercy of God it will not make us too proud of ourselves. Oleh karena kemurahan Allah inilah mencegah kita untuk hidup tidak sembrono. Because of the mercy of God we will not live recklessly. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin hidup dari kemurahan demi kemurahan Engkau. That's why we want to say again unto the Lord that Lord I want to live through mercy upon mercy, Lord. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Father God, in the name of Jesus Christ, we are so thankful for your word. Kami belajar pada pagi ini bahwa kemurahan-Mu Tuhan bukan berdasarkan perbuatan baik kami. We are learning this morning, Father God, that your mercy is not based on our good works. Tetapi karena kasih-Mu, belas kasihan-Mu semata-mata.
but because of your love, your mercy only, Lord. Kami harusnya binasa, tetapi karena kasih Yesus, Engkau menebus kami. We should be perished, but because of the love of God, you redeem us. Sehingga kami mendapat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar. So we are receiving your great mercy, your great grace, Kami O Lord. mendapatkan pengampunan dosa, kami diselamatkan dan kami dipilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. We are receiving forgiveness and we are being chose to become blessing to many people. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Thank you for your great grace, O Lord. Biarlah kami juga mempunyai komitmen bahwa hidup ini hanya berpusat kepada Kristus. Let us also have commitment that our life only Christ-centered. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ingin supaya Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Because of your grace, of your mercy, we want that our life day by day the Lord can be more shown in our life, O Lord. Karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh sebab itu pada hari ini kami nyatakan Tuhan, bahwa kalau kami masih hidup itu artinya bekerja dan menghasilkan buah bagi Engkau. Because of your mercy, we want to say today, Lord, if we are still live until today, Father God, Teguhkan hati kami terus, that we are working and bear fruit. sehingga kami terus berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Stand firm in our hearts, so we will always continue to walk in you, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, Father Dalam God. nama Yesus. In Jesus' name. Amin.